Technical View Ponseling 1 Februari 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3738, low 1.3693 dan running price 1.3732. Kembali dengan zona yang menempel di area resisten. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Agak sedikit khawatir sebetulnya kondisinya, bisa saja dia tembus ya. Dari sisi fundamental saya sudah cek data fundamental kali ini lebih kepada manufacturer, PMI yang juga mungkin saja akan dirilis sedikit lebih baik dari ekspektasi. Beberapa catatan juga kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan grafik besarnya seperti ini, rising wedge masih tetap akan menggoda kita atau menghantui kita. Jadi saya masih agak riskan untuk rally, tapi juga agak khawatir dengan kondisi resisten yang terus-terusan bertubi-tubi dia diuji. Ya, ini berarti kali ke-8 ya, kali ke-8 dia diuji. Oke, saya punya satu cara yang mungkin Anda bisa renungkan. Jika kita melihat dari garis besarnya seperti ini, saya tinggal tarik yang paling kecilnya seperti ini. Oke, ini merunut kepada beberapa kali kejadian yang memang ternyata agak unpredictable. Begitu dia sudah mengalami penurunan, justru dia kembali rebound. Tapi Anda bisa lihat di sini keadaan kondisi dari candlestick juga dalam 8 kali berturut-turut justru cenderung sama. Jadi hati-hati. Begitu Anda terjebak dengan pola bullishnya, maka kemungkinan dia akan memberikan efek kejut, yaitu terkait dengan potensi downtrend. Oke, ini kemungkinan yang bisa Anda lakukan, atau Anda bisa tarik seperti tadi. Ya, kalau Anda seperti ini, berarti Anda memiliki area support yang bisa Anda follow untuk melakukan sell di 1.3673. Atau kalau Anda tarik seperti ini, maka yang bisa Anda follow sell akan berada kurang lebih di kisaran 1.3633. Jadi ini cukup jauh, tapi kurang lebih kalau kita asumsikan big rising wedge dengan small rising wedge yang juga memberikan efeknya adalah sama, yaitu reversal bearish. Hati-hati dengan zona resisten, jangan tertipu dengan penembusan, karena saya khawatir ini volume yang cenderung wait and see mode dari para investor. Kemudian di grafik H4-nya, potensi pergerakan tersebut sudah terjadi. Ya, ini adalah kemarin rising wedge, ada dua resisten di sini garis merahnya, ya, dan juga supportnya seperti ini. Ini adalah yang bignya, tapi kita akan melihat dari potensi ini. Nah, ini kalau saya tarik historical price-nya tetap berada kisaran 1.3690. Jadi Anda bisa memiliki dua strategi sebetulnya. Kalau tadi pagi sell on pullback atau sell on breakout, arealnya 1.3695 ataupun 1.3705 ya, berdasarkan areal ini, atau Anda bisa menggunakan sell on pullback. Kisarannya adalah 1.3768. Mana duluan yang tercapai atau mana duluan yang akan ditembus. Kalau misalkan dia pullback dulu atau rally dulu sampai 1.3770, ya itu adalah area sell Anda. Tapi kalau misalkan dia terlanjur tembus, silakan follow sell on breakout di area 1.3695 atau 1.3705. Target pertamanya adalah 1.3640. Target kedua adalah 1.3595 dan target atau stop loss 1.3760. Ya, persis dengan area break ini. Jadi pilihannya seperti itu. Tapi diingat, untuk yang lebih aman, breakoutnya silakan tambahkan area 10 atau 15 poin dari area support yang saya sebutkan tadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 1 Februari 2021 jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2135 dan low 1.2119. Running price 1.2129 dan ini menandakan pola penurunan masih terjegal dengan potensial double bottom. Oke, kita akan coba lihat sisi dua arahnya ya. Sisi dua arahnya, di mana kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kalau kita lihat dari jangka pendeknya ya, jadi kita simpulkan saja jangka pendeknya karena kita lihat hanya satu sisi kanan. Ini adalah pola double bottom ya, dan itu ditandai dengan doji candle yang kembali terjadi. Ini di tanggal 28 dan juga tanggal 29 ya, dua candle berbentuk doji candle. Nah, seperti halnya yang terjadi di Ponseling, kalau misalkan ternyata dua atau tiga atau lebih berturut-turut dia berada dalam kondisi doji candle, hati-hati ya, karena itu bisa merupakan perangkap atau jebakan. Ya, saya lebih prefer tunggu saja sampai dia pullback sampai neckline. Ya, kalau memang kita asumsikan inilah let's say double bottom, berarti neckline-nya adalah 1.2169 atau 1.2173. Nah, kalau Anda ingin memfollow,
Anda silakan follow breakout-nya. Dan ingat selalu tambahkan 10 poin atau 15 poin dari areal neckline tersebut. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan, ya saya kembali lagi mengingatkan kepada Anda, trennya ini adalah kemungkinan potensial head and shoulder. Nah, ingat juga bahwasanya neckline dari double bottom itu juga merupakan bagian right shoulder dari head and shoulder. Jadi Anda punya pilihan yang memang cukup dilematis. Tapi tipsnya, kemarin sudah saya sampaikan pula bahwasanya kalau saat dia menembus zona neckline dari double bottom ini, target dia adalah areal left shoulder. Jadi left shoulder bisa Anda miliki di areal ini 1.2173 atau areal ini. Yang terpenting adalah kalau misalkan finalisasinya dia tidak berhasil tembus zona 1.2340, yang mana itu adalah area puncak dari area yang kita curigai head and shoulder, maka potensi penurunan masih layak untuk terjadi sebagai head and shoulder. Oke, kemudian penentunya tentunya di bagian neckline. Nah, kenapa saya berkata seperti ini? Karena berdasarkan data fundamental, saya tidak menemukan apa yang membuat alasan dia akan kembali spike ataupun bahkan rally seperti apa yang terjadi di akhir Desember sampai awal Januari. Ya, kurang lebih dengan spike yang sudah terjadi, saya rasa seharusnya dia akan mengalami collapse ataupun penurunan kembali. Apalagi tidak ada kebijakan politik ataupun kebijakan ekonomi yang cenderung mendukung ke arah tersebut. Dan juga termasuk catatannya adalah ECB lagi-lagi mengupayakan bahwasanya apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan ekonomi tidak berkaitan dengan penguatan atau memberikan efek penguatan mata uang. Yang terjadi justru dia menguat gara-gara pelemahan dolar. Kita tinggal lihat saja apakah nantinya meskipun dolar melemah, euro juga bisa mengalami penurunan terkait dengan kondisi domestik yang tidak terlampau bagus. Apalagi Jerman melakukan pelarangan ataupun pembatasan wilayah dan juga jalur kedatangan, maka potensi lockdown dan lain-lain juga ini akan menjadi pemberat. Sehingga pada waktunya nanti dia akan mengalami neckline breakout. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya seperti demikian. Saya hapus terlebih dulu area support. Sebetulnya ini masih bisa digunakan ya, tapi supaya tidak memusingkan Anda, saya hapus seperti ini. Saya hanya menggunakan areal resisten. Oke, seperti apa yang sempat kami jelaskan sebelumnya, areal resisten ini juga akan menjadi tameng bagi areal kenaikan. Nah, tinggal menjadi penentu juga, kalau misalkan dia ditembus, maka otomatis bagian head and shoulder kembali terjegal atau mungkin saja tertahan sementara waktu. So, kalau misalkan ini terjadi penolakan atau rejection, maka potensinya Anda bisa mengharapkan potensi penurunan di area tersebut. So, idealnya dia akan spike terlebih dulu sampai zona 1.2157 ataupun 1.2165 ya. Lalu kemudian dia akan memberikan peluang penurunan di area tersebut. Jadi kali ini saya masih ambil area sell on pullback-nya saja 1.2135 ataupun 1.2150. Target pertama adalah 1.2085 dengan target kedua 1.2035. Stop loss silakan gunakan 1.2200. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.